Nul, kalau misalnya gue beli Lego Mekah, terus ditaruh di depan pas kita lagi sholat, itu dapat pahala yang berlimpah-limpah gak ya Nul? Kayak sama aja gak sih kita Mekah, cuman gak di Arab. Gimana tanggapan lu? Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Ya kan saya tau lah, di sini gue bakal bacain pengalaman rahasia dan juga confession dari netizen Indonesia yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling secara anonim. Gue harus akuin episode hari ini tuh cukup. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton, ya semangat kalian. Oh, satu lagi buat kalian semua yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gue, itu juga bisa, oke? Gue cowok, tapi gue tuh tidur pakai itu loh yang dipakai BH. Buat tidur karena nyaman Nul, sumpah. Oke, jadi gini Nul ya, ini bukan hal yang sering gue omongin ke banyak orang, tapi sumpah demi Tuhan, gue cowok dan gue udah hampir 6 bulan terakhir tidur pakai BH. Awalnya tuh bukan karena iseng, apalagi aneh-aneh, sumpah bukan. Jadi gini, gue ini punya problem di punggung. Mungkin karena postur gue jelek dari kecil kan, sering pegel-pegel, sama suka gak bisa tidur karena dada gue tuh terasa kayak ketarik gitu loh Nul. Dan suatu malam gue kayak ngeluh ke kakak gue yang udah nikah. Terus dia bilang kayak, coba deh pakai sport bra punya istri gue, siapa tahu ngebantu. Terus ini orang iyain. Begini loh guys, masalahnya tuh lu tuh mikir lah dulu pakai otak lu yang nggak seberapa itu. Pikir dulu kenapa diyayain aja. Ya karena dia ngomong kayak gitu, gue jadi pikir kayak, oh ya udah deh gue coba. Dan ternyata enak banget. Yeah, you're stupid. Gue ngerasa somehow kayak dada gue tuh lebih kepegang. Pause. Punggung gue juga berasa lebih stabil, lebih lurus gitu, kayak ada yang nahan. Bagian atas gue jadi nggak terlalu ngeloyor gitu pas tidur. Dan dari situ gue jadi sering pinjem. Terus tanpa terasa gue jadi beli 1, terus 2, dan tanpa sengaja sekarang jadi 6. Itu bukan tanpa sengaja men, itu lu sengaja. Gini loh guys, I'm open to many things dan gue nggak suka ngejudge, tapi ini tuh awal mulanya dari kecanduan. Let's say lu pertama kali kayak cobalah sekali rokok, ya udah deh 2 kali, terus tiba-tiba jadi 30.000 kali lu ngerokok. Ini sama, lu beli BH sekali kayak ya udah deh beli 1, beli 2, beli 6, terus lama-lama lu cari yang motif aneh-aneh. Awalnya cuma pakai buat stabil, lama-lama lu beliin kayak motif bunga, motif api-api, motif ikan. Terus lama-lama lu mirror selfie pakai BH. Ya gua nggak pernah make itu keluar rumah Nul. Ya gue cuman pakai itu buat tidur aja. Tapi masalahnya tuh mulai muncul waktu nyokap gua masuk ke kamar tanpa ngetok, dan dia lihat gua lagi rebahan pakai sport bra warna abu-abu. Sekarang gua tanya, siapa yang nanya lu pakai sport bra warna apa? Kagak ada yang nanya. Beliau terdiam, gua terdiam. Terus dia keluar kamar. Dan pagi ini gue bangun, gue overthinking jujur Nul. Gue gak tahu mau ngomong ke siapa. Maka dari itu gue kirim nih cerita ke elu Nul. Makasih. Ya jujur sampai sekarang gue masih tidur pakai bra, tapi cuman gue sama lo doang yang tahu Nul. Jangan bilang. Ini gue posting kayak minimal 5.000 orang tahu men. Pengalaman gue dideketin sama cowok yang suka pakai Pampers dari Twitter. Nul, sumpah ini bukan cerita yang gue karang, ini beneran kejadian. Dan sampai sekarang gue masih suka merinding tiap ingetnya. Awalnya tuh Nul, gue kenalan sama nih cowok di Twitter. Dia anak TL banget Nul, anak timeline banget gitu. Sering reply lucu-lucuan, mutualan, sampai akhirnya kita pindah ke DM Nul. Awalnya tuh dia kelihatan kayak charming gitu, suka bahas film, musik, dan sebagainya. Bahkan kelihatannya kayak satu frekuensi gitu loh Nul. Dia juga lumayan sopan kalau ngechat, nggak pernah ngegas atau kayak flirting yang murahan banget gitu. Gue mikir kayak, wah, finally ada cowok Twitter yang waras. Di situ permasalahan lu. Lu cari pacar atau partner pasangan lah dari Twitter, itu sama aja kayak lu cari jarum di dalam tumpukan jerami. Berharap untuk menemukan pasangan hidup di Twitter ya. Itu tuh 11-12 sama lu cari pasangan di Discord atau Telegram. Apakah mungkin? Mungkin, iya bisa, kemungkinannya bisa. Tapi kecil banget, demi apapun kecil banget. Gue gak mau offense semua Discord kitten di luar sana atau Discord moderator yang lagi menjalin hubungan sama Discord kitten. But emang ini faktanya gitu. Oke, mungkin argumen lu bakal kayak,
Oh enggak kok, tapi gue udah dapet cowok selama setahun terakhir gue pacaran sama dia. Gue ketemu di Discord aman-aman aja. Belum, baru setahun, belum kelihatan. Tapi Nul, semuanya berubah pas kita udah makin dekat. One day dia tiba-tiba mulai ngirimin voice note gitu kan Nul. Suara tuh kak pelan banget. Gue play ulang pelan-pelan dan baru kedengeran kayak dia ngomong dengan kayak suara baru bangun tidur gitu Nul. Tahu gak sih? Kayak lagi pakai Pampers nih. Comfortable banget. Gue kira dia ngelawak kan Nul, tapi dia lanjut lagi. Dia ngomong kayak, aku suka banget nih pakai pas tidur. Rasanya kayak dipeluk. Kamu pernah nyoba gak? Awal mulai gue diem, gak bales. Tapi karena gak enak dan sangat amat terpaksa, gue akhirnya bales. Di sana dia malah lanjut kirim foto. Tapi bukan foto yang aneh-aneh, bukan. Tapi selfie dia dari leher ke bawah, pakai kaos oversize dan di bawahnya dia pakai Pampers dewasa gitu Nul. Dan lu bilang ini bukan aneh-aneh. Oke. Dan lu tahu Nul, latar belakangnya juga kayak chaos banget gitu. Malam chaos, sorry. Kayak ada bantal Hello Kitty, boneka Rilakkuma, sama kayak ada beberapa botol bedak bayi gitu Nul, if you know what I mean. Enggak, gua low-key speechless banget kan Nul. Terus dia malah mulai cerita panjang lebar tentang komunitas dia Nul. Katanya banyak kok orang dewasa yang masih pakai Pampers. Apalagi cowok-cowok yang inner child-nya masih belum sembuh. Dan dia ngajak gue buat lebih open-minded dan buat menerima sisi dia yang kayak gitu Nul. Ya kayak long short story Nul, intinya tahun lalu gitu gue udah ngeblok dia dari semua sosmed gue. Tapi ya jujur aja, lu bayangin deh Nul, lu kena PTSD karena Pampers. Itu situasi gue saat ini. Nah, but that's valid though, that's valid. Kayak gue respect sih sama lo, gue bener-bener respect sama orang-orang kayak lo yang kesabarannya tuh tinggi banget. Karena gue personally ya, nih orang kalau misalnya ada cowok ngirimin gue foto cuma pakai Pampers doang, gue telepon Komnas HAM, gue telepon Damkar, gue telepon Densus 88, polisi, DPR, semua gue telepon kalau bisa. Nul, kalau misalnya gue beli Lego Mekah terus ditaruh di depan pas kita lagi sholat, itu dapat pahala yang berlimpah-limpah gak ya Nul? Kayak sama aja gak sih kita Mekah, cuman gak di Arab. Gimana tanggapan lu? Ini salah satu confession paling on yang pernah gue terima. You're stupid as hell. Ini rage bait, ini gue tahu ini rage bait dan gue kepancing. Gue non Muslim, I'm not even a Muslim. Tapi gue tahu satu hal yang pasti, lu nggak bakal dapat pahala yang berlimpah-limpah kalau lu pakai Lego Mekah. Itu kayak, you know, gue pernah LDR sama orang yang ternyata udah wafat setahun yang lalu. Hell nah. Nul, ini sumpah ya Nul, sumpah. Bahkan sampai sekarang gue masih bingung. Ini gimana dah? Gue masih kayak belum bisa move on dari kejadian ini. Jadi gini Nul, awalnya gue kenal sama adalah satu orang nih di aplikasi T. Dia anak Medan, lucu, pinter, vibes-nya nyambung banget sama gue. Dan kita tuh sering banget chattingan. Kayak intens gitu tiap hari, sampai telepon malam, night call, tukeran foto, sampai kirim-kiriman voice note pakai nada sayang-sayangan. Tapi masalahnya cuma satu, kita LDR. Dia bilang dia emang lagi sibuk kerja gitu, makanya nggak bisa video callan. Gue mikir kayak, oh ya udah, mungkin dia introvert atau kayak insecure soal tampangnya. Ya, gue wajarin aja Nul. Kalian sadar gak sih? I just realized something. Ini cerita Twitter lagi. Ini Twitter lagi. Kita juga follow-followan di IG, tapi follower dia tuh kayak 0 dan followernya juga 0. Kayak semacam Instagram yang baru dibikin gitu. Nah itu tuh, itu udah aneh ya menurut gue. Karena jawabannya cuma dua orang kayak gitu tuh. Satu, ini orang lagi selingkuh. Satu lagi, ini orang aneh. Dan kebetulan lu dapet yang kedua. Sampai one day dia hilang selama 3 hari Nul. Jujur gue panik kan di sana. Gue DM, WA, call, semuanya nggak dibales sama dia. Akhirnya karena gue ngerasa makin aneh ya gue kepo dong. Gue coba cari buat nama lengkap dia dari email dia. Terus nemu Facebook dia dan Nul, you know what? Gue ngeliat di akun Facebook tersebut diupdate sama keluarganya dengan foto yang ternyata ini orang yang gue lagi basically HTS-an, sorry. Dia di atas peti mati. Oh itu
Oh itu, sorry gue ketawa, bukannya gue ketawa. Dia udah meninggal sejak setahun yang lalu, no. Ada foto kuburannya, ada bela sungkawa dari keluarga dan juga teman-temannya, ada semua. Gue sampai terdiam, gue nggak bisa nafas. Gue kayak mikir kayak, terus selama ini gue pacaran sama siapa? Siapa yang balesin chat gue? Siapa yang bilang kangen sama gue, anjir? Itu semua siapa? Tapi menurut gue yang paling gila, no, setelah kejadian itu, gue masih berusaha buat WA dia, buat minta penjelasan dan lain-lain. Tapi bukannya dibales, gue malah diblok. Dia cuma ngirim voice note sebelum ngeblok. Dia ngomong kayak gini, jaga kesehatan ya sayang. sekarang tiap malam gue tidur sambil dengerin voice note itu. Kadang gue ngerasa kayak HP gue getar padahal kagak ada notif. Jujur gue masih sayang Nul, tapi ini gimana? Ini normal gak sih Nul? Atau gue yang harusnya nyusul? Kagak! Buat kalian semua yang lagi nonton, buat kalian semua yang mikir kayak, wah ini gila sih Nul, ini kayak cerita hantu gak sih? Enggak. Percaya sama gue, ini bukan cerita hantu, ini bukan cerita serem, ini cuman orang bajingan aja. This guy, he's a fucking troll. Nih orang dia ngefakerin pakai muka orang yang udah nggak ada. Lu nangkep gak sampai sini? Ini orang bangsat banget. Dia ngefakerin supaya nggak ada konsekuensi, supaya nggak bakal diserang atau kayak, oh misalnya kayak somehow nanti tiba-tiba dilabrak sama orang yang punya mukanya. Dia dipakai orang yang udah nggak ada, dipakai identitasnya buat mancing orang-orang kayak sender ini. Ya emang nggak ada konsekuensinya orang yang udah meninggal. But damn, gue benci faker sih, gue benci banget sama faker. Tapi even faker pun mereka harusnya punya adat anjir. Kayak, lu gila man, you're crazy. Kayak gue nggak bercanda, lu gila banget. Jangan gitulah. Lu kagak ada adat sama sekali man. Lu udah bikin anak orang traumatized. Terlebih lagi lu apa nih anjing sekarang? Lu make muka orang yang udah nggak ada sebagai muka yang lu fakerin. Gak etis anjir, lu gak punya hati. Sinting lu. Oke deh, selesai juga episode kita pada hari ini teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai sini. Dan terima kasih buat kalian semua yang benar-benar udah nonton sampai habis. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, boleh dong coba buat komen. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.